Apa? Tanya Yustaf heran. Aku ingin memberikanmu hadiah, ucap Alika. Yustaf penasaran. Apa sebenarnya hadiah yang akan diberikan padanya? Yustaf diam-diam tersenyum memandang punggung Alika. Entah kenapa ia merasa sangat senang saat itu. Tak lama setelahnya, mereka pun sampai di depan pintu. Yustaf terkejut saat melihat sebuah motor matic berwarna hitam keluaran tahun ini terparkir di depan teras rumah. Ini, tanya Yustaf tidak menyangka. Gimana Yus? Kamu suka warnanya gak? Tadinya aku mau nanya ke kamu. Sukanya warna apa? Tapi takutnya nanti kamu curiga lagi aku mau beliin motor. Aku kan dari awal niat kasih kamu hadiah ini, ucap Alika. Sebenarnya kamu enggak perlu membelikan saya hal semacam ini Al, ucap Yustaf. Bukan. Pasti kamu selalu bilang kayak gitu deh. Enggak apa-apa sih. Atau kamu kecewa karena aku enggak belikan mobil? Tanya Alika. Yustaf langsung menyangkal. Enggak gitu maksudnya. Saya tidak mau dibelikan apapun Al. Ucap Yustaf. Alika langsung mencubit pinggang Yustaf hingga lelaki itu merasa geli. Ish. Kamu nih Yus. Harusnya kamu sudah dibeliin seperti ini tuh ngucapin Alhamdulillah. Bukan seperti itu responnya. Protes Alika yang langsung mengambil kunci yang menggantung di stop kontak motor tersebut. Lalu ia berikan kuncinya pada Yustaf. Ini, coba dulu motornya, pinta Alika. Yustaf tidak memiliki pilihan selain menerimanya. Tapi ia tampak ragu untuk mencobanya. Tapi Al, saya benar-benar enggak perlu ini. Ucap Yustaf kekeh. Enggak perlu gimana? Kamu kan kesana sini suka naik ojek terus dan ketika disuruh numpang mobil aku, kamu enggak mau. Oh atau kamu sebenarnya enggak bisa naik motor ya? Tanda seru petik 2. Ujar Alika. Bisa. Cuma, ini terlalu berlebihan aja menurut Sa. Belum selesai bicara. Yustaf sudah ditarik tangannya dan bawa mendekati motor. Ia dipaksa duduk ke jok motornya. Alika mengambil kembali kunci motornya dari Yustaf dan nyalakan stop kontak motornya. Alhasil motor itu pun hidup. Ketika itu juga Alika langsung naik ke jok belakangnya. Ayo Pak Ojek kita jalan hehehe. Ucap Alika. Yustaf geleng-geleng meskipun ikut tertawa melihat kekehnya sang istri. Ya sudah, pegangan yang kuat ya, istri, ucap Yustaf mulai menjalankan motornya. Alika yang dipanggil seperti itu diam-diam tersenyum. Entah kenapa mendengarnya mengucap panggilan itu padanya membuat Alika senang. Motor matic berwarna hitam itu melaju di jalan beraspal dengan kecepatan 40 km per jam. Alika baru kali ini dibonceng motor oleh seorang lelaki yang bukan tukang ojek. Selama ia menjadi istri Andrew dulu, dirinya tidak pernah dibonceng motor karena pria itu tidak memiliki kendaraan selain mobil mewah. Alika merasa sangat nyaman ketika angin malam terasa sangat sejuk dan segar, bahkan sampai menyelusup masuk ke celah baju atau ketiaknya. Yustaf menjalankan motornya mengitari area perumahan tersebut. Semakin sepi jalannya, maka semakin kencang ia mengendarainya. Alika tampak meremas pinggang suaminya itu. Karena takut dirinya tiba-tiba menabrak sesuatu. Yus jangan kencang-kencang, pekik Alika cemas. Namun tiba-tiba saja tangan kiri Yustaf tarik tangan kanan dan kiri Alika lalu satukan di depan perutnya. Seolah-olah kini Alika jadi sedang memeluk Yustaf dari belakang. Genggaman tangan lelaki itu sangat kuat. Bahkan ketika Alika berniat melepas tangannya, Yustaf semakin menguatkan genggamannya pada kedua tangan Alika dan mempertahankan dirinya di peluk Alika. Meskipun suasana malam itu dipenuhi angin, namun yang Alika rasakan adalah kehangatan dari punggung Yustaf yang kokoh. Alika mau tak mau pun bersandar di atas bahunya, di samping matanya yang semakin mengantuk karena terus diterpa angin. Tempat bersandar paling baik yang tersedia untuk saat ini. Setelah mengajak Alika berkeliling, Yustaf merasakan berat di punggungnya. Ternyata Alika sedang ketiduran di bahunya. Yustaf pun memperlambat kecepatan motornya dan terus pegang tangan Alika yang masih memeluknya dari belakang, agar menghindar kemungkinan wanita itu jatuh dari motor. Tak lama berselang, motor pun masuk ke dalam halaman rumah Alika kemudian Yustaf parkirkan motor itu di garasi, tepat di sebelah mobil Pajero putih milik Alika. Yustaf terus terdiam di atas motornya, membiarkan Alika tetap tertidur di bahunya, termasuk dalam keadaan memeluk tubuhnya dari belakang. Selama 2 jam Yustaf membiarkan dirinya duduk seperti itu bersama Alika di atas motornya. Yustaf kadang menguap,
terkantuk-kantuk hingga hampir menjatuhkan kepalanya atau terganggu karena serbuan nyamuk. Ia benar-benar setia menunggu Alika yang sedang tertidur. Tak lama berselang, ketika Yustaf sudah hampir tertidur di atas motornya, Alika perlahan membuka kedua matanya. Pandangannya masih kabur. Ia juga masih dalam keadaan setengah sadar saat itu. Ia bersuara, "Yus, kita sudah sampai." Tanya Alika dengan suara kecil disertai juga mata yang sangat lengket dan sulit untuk konsisten terbuka. Yustaf yang tersadar Alika sudah bangun langsung melek kembali, menegakkan punggungnya. "Kamu udah bangun Al, kita udah sampai garasi rumah kamu," ucap Yustaf. "Oh, baiklah, tapi lemas sekali rasanya Yus. Aku tidak bisa menggerakkan badanku dengan baik. Mataku juga sangat susah dibuka. Apakah kamu menaruh lem di mataku Yus?" Tanya Alika lemas dengan suara yang sama kecilnya dengan tadi. "Saya gendong kamu ya Al sekarang?" Tanya Yustaf. "Tidak tahu. Apa tidak bisa memakai pesawat saja Yus? Untuk mencapai kamarku?" Tanya Alika lemah. "Kamu mulai melantur Al. Saya gendong kamu sekarang," ucap Yustaf yang beralih memegang tubuh Alika agar tidak terjatuh ketika dirinya dengan perlahan turun dari motornya. Kemudian ia pegang pinggang dan bawah lutut Alika, pangku istrinya tersebut dan bawa pergi dari sana. Yustaf berjalan menuju pintu dan buka pintu rumahnya. Kemudian masuk ke dalam seraya memangku Alika. Ketika dipangku oleh Yustaf, Alika setengah tersadar melihat bayang-bayang wajah tampan di atasnya. Alika tampak begitu mengagumi wajah lelaki tersebut, hingga tanpa sadar tangannya bergerak mengelus pipi Yustaf. Saat itu Yustaf tampak kaget, hingga sampai menghentikan jalannya beberapa saat. "Yus, apa kamu benar-benar tidak memiliki kekasih?" Tanya Alika dalam keadaan terus mengelus pipinya. "Tidak ada," jawab Yustaf. "Kenapa kamu menanyakan hal itu?" Tanya Yustaf pada Alika yang setengah sadar. "Aku hanya penasaran saja. Dengan tipikal orang yang kamu sukai," ucap Alika pelan. "Apa yang membuatmu penasaran dengan perasaan pribadi saya?" Tanya Yustaf. "Kamu orang yang baik. Saya hanya tidak ingin kamu memilih wanita yang tidak pantas," ucap Alika setengah berbisik dengan mata yang naik turun lalu tiba masanya kedua mata yang lentik itu terpejam. "Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Karena, tipikal orang yang saya sukai adalah kamu sendiri." Yustaf menyadari jika Alika sudah tertidur di pangkuannya. Pria itu kembali meneruskan jalannya. Memangku Alika masuk ke bagian dalam rumah lalu naik ke tangga. Hingga akhirnya ia sampai di kamar Alika. Ia baringkan tubuh Alika ke atas kasurnya. Dengan menaruh bantal terlebih dahulu di bawah kepala wanita itu secara perlahan. Ia beralih duduk di sebelah Alika yang tertidur. Ia pandangi lamat-lamat wajah Alika sepuas hatinya. Tanpa sadar tangan kanannya bergerak tak terkendali menyentuh wajah Alika. Mengusapnya lembut dan ia kecup kening wanita itu lama. Lalu angkat wajah tampannya tepat ke depan wajah tertidur Alika yang ada di bawahnya. Kemudian kembali ia pandangi cukup lama wajah tersebut dan tersenyum. 1 tahun kemudian, dengan mengendarai motor matic yang dibelikan sang istri 1 tahun lalu, Yustaf membonceng Alika untuk mengantarnya ke kantor. Tepatnya ini adalah rutinitas yang biasa Yustaf lakukan selama 1 tahun ini. Dirinya telah menjadi tukang ojek andalan Alika setiap harinya. Ditambah Yustaf juga sudah bekerja sekarang, meskipun hanya sebagai staf biasa. Namun Alika tidak pernah minder karena hal itu. Setelah mengantar Alika ke kantor, biasanya pria itu langsung berangkat ke tempat kerjanya. Kebetulan jarak kantor mereka tidak terlalu jauh. Tak lama kemudian, motor pun menghenti di depan kantor Alika's Group. Alika segera melepas helmnya dan menentengnya bersama tas. Ia turun dari motor. "Makasih ya Mas Ojol hihi." Alika tertawa. Yustaf segera menstandarkan motornya dan ikut turun. Ia lepas helmnya dan berdiri di depan Alika. "Loh, mau ngapain?" Tanya Alika heran. Tiba-tiba Yustaf langsung mencium pipi Alika. Lagi-lagi, kenapa lelaki ini kembali melanggar batasnya lagi?